Oke, tampilkan yang terbaik ya. Harus yes gitu. Oh iya, nanti saya kasih soal buat biasa ya nanti ya. Teman-teman, di sini kita akan masuk ke bagian peran strategis anak perusahaan asing dalam produksi global. Nah, di sini yang pertama itu ada tren pertumbuhan produksi global. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan produksi global di antara perusahaan multinasional itu lebih meningkat secara luar biasa selama dekade terakhir. Produksi di antara perusahaan asing ini melonjak sampai lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan produksi di negara asalnya sendiri. Nah, jadi di sini maksudnya itu ketika suatu perusahaan multinasional ingin membuka pabrik baru atau fasilitas baru di suatu negara, mereka ini tidak hanya ingin mendapatkan biaya tenaga kerja yang murah, tetapi juga ingin memperluas pasar mereka dan ingin membuat proses produksinya ini lebih efisien dan lebih efektif. Contohnya seperti kayak Toyota atau Apple, yang dimana kita ketahui ya mereka ini mempunyai fasilitas di beberapa negara. Tujuan mereka bukan hanya ingin memiliki atau menghemat suatu biaya, tapi juga ingin bisa lebih dekat dengan konsumen serta menyesuaikan pasar di negara tersebut. Nah, jadi perusahaan itu harus memikirkan keputusan-keputusan seperti saat ingin membuka fasilitas baru atau pabrik baru di suatu negara agar ketika itu tidak salah dan seperti kayak bisa Iya. Nah, jadi perusahaan itu harus memikirkan beberapa keputusan-keputusan penting saat ingin membuka fasilitas baru atau pabrik sehingga bisa mempertimbangkan lokasi mana yang bisa menguntungkan bagi perusahaannya gitu. Nah, selain ini ada konsep pembelajaran global yang dimana konsep ini menekankan ide bahwa suatu ilmu pengetahuan tidak hanya bisa didapat atau diperoleh di dalam domestik perusahaan saja, tetapi juga dapat diperoleh dan ditemukan di asing perusahaan anak mereka.
mereka. Nah, contohnya, jadi maksudnya seperti perusahaan tidak hanya bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan berharga di kantor pusat saja, tapi juga bisa menerima ilmu atau pengetahuan berharga dari kantor cabang. Next. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke 6 klasifikasi peran strategis fasilitas produksi global. Yang dimana di sini ada 6. Yang pertama itu pabrik lepas pantai, yang kedua itu ada pabrik sumber daya, yang ketiga itu pabrik server, dan yang keempat itu faktor kontributor, serta yang kelima dan keenam itu pabrik pelopor dan pabrik pemimpin. Nah, pabrik lepas pantai ini dimana pabrik ini murni membangun suatu perusahaan atau pabrik menggunakan suatu biaya sebesar mungkin. Jadi biasanya perusahaan ini atau pabrik ini itu memilih suatu wilayah atau negara yang memiliki biaya produksi rendah, sehingga pabrik ini lebih fokus ke bagian produksi aja. Contohnya seperti Nike yang kita tahu memproduksi produknya banyak di wilayah seperti Vietnam ataupun Indonesia karena biaya produksi itu rendah. Kemudian ada pabrik sumber daya. Nah, pabrik sumber daya ini kurang lebih sama seperti pabrik lepas pantai, di mana biaya, tetapi ada bedanya yang di mana pabrik ini diberikan tanggung jawab lebih atau wewenang tambahan ibaratnya, seperti contohnya perusahaan pakaian global yang memiliki pabrik di wilayah Indonesia. Nah, mereka ini lalu diberi wewenang tambahan atau tanggung jawab lebih untuk mengambil keputusan seperti memilih pemasok kain lokal yang lebih berkualitas. Kemudian ada pabrik server. Nah, pabrik server ini dibangun biasanya pabrik server ini biasanya dibangun di wilayah atau daerah terdekat sehingga bisa lebih cepat distribusinya dan menghemat suatu biaya. Contohnya seperti Toyota yang dimana kita ketahui ini memiliki pabrik atau perusahaan di wilayah Indonesia agar bisa menyesuaikan pasar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kemudian ada pabrik kontributor, dan di mana pabrik ini tidak hanya menciptakan suatu produk, tetapi juga ikut mengembangkan produk yang diproduksi ini. Contohnya seperti Unilever di Indonesia, yang dimana menciptakan suatu produk lalu ikut mengembangkan produk tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Kemudian ada pabrik pelopor. Untuk mencari informasi atau mengikuti perkembangan teknologi terbaru atau perkembangan teknologi saat ini. Contohnya seperti Samsung, yang dimana Samsung ini memiliki fasilitas riset di wilayah Silicon Valley kalau nggak salah. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada pabrik pemimpin. Nah, pabrik pemimpin ini diciptakan untuk bertugas mencari informasi atau menciptakan suatu teknologi yang terbaru gitu untuk dikembangkan nantinya dan dipakai di seluruh masyarakat atau di global. Tentunya seperti Intel yang mengembangkan teknologi prosesornya terbaru di pusat, kemudian digunakan secara luas. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian keputusan membuat atau membeli, yang dimana di sini ada dimensi strategis dan operasional keputusan. Keputusan membuat atau membeli menentukan perusahaan memproduksi komponen secara internal atau membelinya dari pemasok luar. Nah, keputusan ini berjalan di tingkat strategis jangka panjang sekaligus operasional jangka pendek. Kemudian di sini ada 2 faktor penggerak dasar. Dalam realitas operasionalnya, keputusan membuat atau membeli ini sangat sekali didasarkan pada 2 faktor seperti saja, contohnya seperti biaya dan kapasitas produksi atau biaya membuat. Kemudian ada alasan memilih opsi membuat, di mana pertama itu menjaga kualitas produk. Ini menghindari risiko kesalahan pengerjaan
ada standar kualitas yang buruk dari pihak luar. Kemudian melindungi teknologi rahasia, yaitu mencegah kebocoran desain atau teknologi unik perusahaan kepada kompetitor. Kemudian yang ketiga itu ada resistensi biaya internal. Ini memanfaatkan kapasitas produksi yang ada dan biaya manufaktur sendiri tertentu yang lebih murah. Kemudian ada alasan memilih opsi membeli. Jadi benar yang pertama ini fleksibilitas strategis. Ini mempermudah perusahaan untuk beralih vendor jika terjadi perubahan tren atau kondisi pasar global. Kemudian yang kedua itu menurunkan biaya operasional. Di sini menghindari biaya investasi mesin yang mahal serta memanfaatkan efisiensi dari pemasok ahli. Kemudian yang ketiga itu menangkap pengadaan internasional, yang dimana di sini membuka peluang kerjasama dan memenuhi regulasi lokal di tujuan pasar.
Ada berapa slide? Keunggulan perusahaan global itu sendiri. Lalu dalam memiliki global logistik ini fokus pada distribusi antar negara, transport, juga lintas logistik. Lalu global logistik berfokus pada evaluasi vendor, standarisasi untuk global dan juga aliansi taktis. GSCM sendiri fokusnya pada platform IT, tersentralisasikan TQM itu lean. Lalu ada suksesnya untuk global logistik sendiri, ada posisi akumulasi, pengiriman, carrying cost, kecepatan proses retur. Lalu global logistik berfokus pada effect cap, bahan baku, efisiensi harga, kemampuan dialog vendor. Lalu GSCM berfokus pada administrasi, agilitas, respon pasar, efisiensi nilai total, juga retensi perusahaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tadi sudah dibahas mengenai global production. Berarti global production ini apa? Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis internasional terhadap perusahaan-perusahaan internasional yang ada di beberapa negara, pasti setiap negara berupaya ada apa? Ada produknya unggul. Lalu lagi memiliki kemampuan dalam daya saing, memiliki kompetensi, dan bisa memperluas atau meningkatkan nilai akses pasar. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu dilakukan? Yaitu menciptakan global production. Global production berarti ini memberikan makna apa nih? Nah, coba hormon, apa nih hormon? Dalam global production berarti menekankan terhadap nilai makna apa konsep dalam global production. Bukan kesamaan, berarti apa? Meningkatkan, memperluas terhadap nilai produksi dengan memperhatikan apa? Kualitas dan kualitas. Nah, tentu dengan mempertimbangkan apa? Yaitu demand, permintaan terhadap produk berupa apa? Berupa selera, berupa keinginan, berupa permintaan terhadap konsumen, dan juga penawaran. Nah, supply. Apa itu penawaran? Supply. Nah, coba supply. Nah, supply. Coba Justin, apa supply Justin? Jadi tawa-tawa. Oke, jadi produksi yang dihasilkan memenuhi permintaan dengan apa? Dengan melihat kapasitas dari produksi. Nah, kapasitas produksi ini dilihat dari input dengan outputnya. Nah, untuk itulah maka perusahaan menerapkan nilai global production. Nah, pertimbangan perusahaan untuk membuka berbagai pabrik industrinya di beberapa negara pasti ada tujuannya. Nah, kira-kira apa nih tujuannya? Coba tujuannya. Menurut Vanessa, Vanessa, ayo, apa tujuan dalam melakukan upaya global production? Oke, pertama tujuannya untuk melakukan efisiensi, betul. Yaitu apa? Menekan biaya yang diakibatkan biaya dalam produksi di dalam negerinya sangat mahal. Contohnya negara-negara Eropa. Kalau negara-negara Eropa kan tenaga kerjanya kan biayanya lebih tinggi. Contoh UMR di Amerika saja itu 40 juta. Nah, oleh sebab itu di negara-negara maju mereka mencari bagaimana di negara-negara berkembang dengan kos dan biaya yang lebih rendah. Salah satunya adalah biaya tenaga kerja. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa melirik di negara-negara Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara ini menjadi negara primadona sebagai bentuk investasi asing seperti negara Laos, Kamboja, Vietnam, salah satunya di Indonesia dilirik negara-negara Eropa tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik, contohnya kayak Jepang, mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, dasar pertimbangannya apa? Efisiensi.
yaitu biaya tenaga kerja jauh lebih murah. Nah, di negara Asia Tenggara, apa buktinya? Buktinya di Indonesia itu biaya tenaga kerja yang termurah di Asia Tenggara. Indonesia masuk ke tingkat 1. Nah, ini dia. Nah, yang kedua apa di dasar pertimbangan melakukan global production. Nah, tadi udah Pak Nisa coba ini Nikolaus. Nah, Saputra coba Nikolaus. Dasar pertimbangan kedua. Untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bukan itu pertimbangannya apa? Yaitu sumber daya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan industri. Nah, contohnya apa sumber daya? Contohnya misalnya negara Jepang. Negara Jepang itu kenapa membuka pabrik dan industrinya? Ada yang di Indonesia, ada di Thailand, ada di Kamboja, ada di beberapa negara yang lain. Karena Jepang memiliki kekurangan terhadap sumber daya industrinya seperti minyak, batu bara, nikel, boksit dan lain sebagainya. Akhirnya Jepang apa? Membuka industrinya di negara-negara lain untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam industri seperti batu bara, nikel, boksit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nah coba Yonatan, Yonatan Nandar, ayo. Nah, yang ketiga pertimbangannya, tujuannya yaitu apa? Adanya nilai. Nah, selain sumber daya, efisiensi, memperluas akses pasar. Nah, contohnya misalnya di beberapa negara di mana kondisi nilai persaingannya semakin tinggi dan kompetitif dan jumlah populasi penduduknya semakin berkurang, akhirnya negara tersebut membuka diri atau melakukan investasi dengan membuka pabrik atau industrinya ke negara lain. Contohnya kayak Jepang. Jepang kan sekarang ini jumlah penduduknya semakin berkurang. Banyak pabrik-pabrik dan industrinya yang tidak lagi beroperasi karena jumlah penduduk yang usia produktifnya semakin berkurang. Akhirnya apa? Mau tidak mau Jepang membuka industrinya ke negara lain. Yang kedua, mengundang tenaga kerja dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Contohnya banyak tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di Jepang karena jumlah populasi penduduk mereka yang semakin berkurang. Nah, dan kondisi pasar. Seperti apa kondisi pasar? Nah, Jepang padahal industri otomotif, tapi masyarakatnya lebih suka menggunakan sepeda. Nah, berarti akibatnya apa? Kalau menggunakan sepeda masyarakatnya, berarti kegiatan produksi otomotif dalam volume penjualannya bagaimana? Semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, nilai keuntungan berkurang juga nggak? Nah, kalau berkurang berarti apa? Nah, ada yang mau industrinya bangkrut? Nggak ada, kecuali orang yang rada-rada. Nah, kalau orang yang normal pasti menginginkan bahwa bisnisnya akan berkembang. Nah, daripada usahanya tutup, akhirnya dia membuka pabrik dan industri melakukan global production di negara lain. Nah, ini dia. Nah, apalagi nih yang keempat kira-kira? Coba Joseph. Nah, coba Joseph ikuti apa yang keempat. Mengurangi biaya logistik. Udah, biaya efisiensi. Diversifikasi risiko, Pak. Ya, untuk mengurangi terjadinya resiko. Betul. Contohnya misalnya di beberapa negara-negara maju di mana tingkat persaingan mereka semakin ketat dan kompetitif seperti di Amerika terhadap industri otomotifnya, sehingga mengakibatkan suatu negara harus memindahkan global produksinya atau membuka pabrik dan industrinya ke negara-negara lain untuk mengurangi risiko tingkat persaingan yang semakin ketat atau kondisi pasar yang sudah lagi jenuh. Kalau dipaksakan dalam kegiatan bisnis berupa pemasaran, maka biaya yang dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh itu tidak sebanding. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu
dalam melakukan global production kita harus mempertimbangkan berbagai kriteria. Nah, apa nih kriteria dalam melakukan global production supaya jangan sampai biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk melakukan investasi dalam mendirikan pabrik dan industri ke negara lain malah merugi. Nah, agar itu tidak terjadi berarti harus dipertimbangkan berbagai kriteria. Dan kriterianya ya pertama mempertimbangkan sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusianya? Nah, tersedia nggak dengan memadai terhadap pengetahuan, wawasan, keterampilan, nilai kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, seperti sekarang ini yang dibutuhkan dalam industri apa? Misalnya contoh satu apa? Kemampuan dalam hal penguasaan teknologi informasi seperti bahasa pemrograman, membuat web, lalu membuat kemampuan dalam hal apa? Dalam hal keamanan data, lalu penyimpanan data, pendistribusian data. Nah, lalu bagaimana menciptakan sistem informasi. Nah, ini yang sekarang dibutuhkan. Nah, bagaimana ketersediaan sumber daya cukup memadai nggak? Sehingga nanti mendukung global production. Nah, melihat dari sumber daya manusia. Nah, lalu lagi kira-kira faktornya. Nah, coba Aprilia Sandi Madanti. Nah, coba apa lagi kriteria yang dipertimbangkan? Nah, oke. Faktor berikutnya, nah mempertimbangkan faktor biaya yang dikeluarkan seperti biaya perpindahan, biaya tenaga kerja, biaya teknologi, dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya ini perlu dihitung. Kalau saya melirik misalnya negara Indonesia, bagaimana negara Indonesia terhadap faktor pembiayaan? Jangan sampai biaya yang telah dikeluarkan saya untuk membuka pabrik dan industri ternyata lebih besar dibandingkan di negara asal saya sendiri, misalnya di Amerika. Nah, maka saya harus mempertimbangkan dari segi pembiayaan yang harus saya keluarkan dalam melakukan upaya global production seperti membuka pabrik dan industri ke negara Indonesia, misalnya contoh. Nah, apalagi yang harus dipertimbangkan? Faktor oke, ketersediaan infrastruktur. Nah, bagaimana nih ketersediaan infrastruktur? Sudah mendukung atau tidak? Misalnya contoh negara China. Mengapa negara China itu sekarang menjadi primadona dalam melakukan investasi, mendirikan pabrik dan industri? Kenapa? Salah satunya negara China itu telah didukung dan disupport dengan fasilitas infrastruktur dan sarana dalam industri yang dibutuhkan. Seperti apa? Seperti jalan, ketersediaan listrik, penerangan, pelabuhan, dermaga yang sudah mendukung, lalu adanya sistem administrasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang harus diperhatikan? Kira-kira, ayo belakangnya Pak Nesa, ayo coba nih. Oke, yaitu melihat dari faktor lingkungan. Nah, bagaimana faktor lingkungan yang mempengaruhi dari suatu negara dalam melakukan global production? Misalnya pertama, kita bisa melihat dari faktor ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi dari suatu negara? Dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari sektor bisnis seperti dari pariwisata, dari sektor industri dan lain sebagainya. Melihat dari kemampuan daya beli masyarakat, bagaimana daya beli masyarakat kita semakin meningkat atau menurun. Lalu ketiga, mempertimbangkan dari IDR, bagaimana kekuatan nilai mata uang kita rupiah terhadap nilai mata uang yang lain sehingga menjadi daya tarik dalam global production. Nah, selain itu mempertimbangkan dari sisi politik, nilai situasi keamanan. Nah, ada yang mau bersedia ketika global production itu didirikan, misalnya dikatakan pengusaha Korea Utara Kim Jong Un, nah, membuka pabriknya ke Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia misalnya contoh lagi perang saudara konflik, ada yang mau bersedia baru melakukan global production baru 2 bulan beroperasi hancur dikarenakan perang saudara, dibom, dibasokah.
Nah, dinuklir, tidak ada yang tersedia. Oleh sebab itu, faktor politik seperti situasi, kondisi, keamanan dari suatu negara mempengaruhi global production. Lalu apalagi sistem ekonomi. Nah, mengapa China merubah atau negara Laos, Kamboja merubah sistem ekonominya dari sosialis ke kapitalis atau sistem pasar bebas? Kenapa nih? Nah, apa dasarnya? Ayo nih dari pendengarmu. Nah, apa dasarnya nih? Mengapa dalam faktor ekonomi perlu mempertimbangkan sistem ekonomi kayak beberapa negara sekarang melakukan perubahan sistem ekonomi dari sosialis ke sistem kapitalis atau pasar terbuka? Bukan, kenapa sistem ekonomi kapitalis dinilai lebih menguntungkan karena campur tangan dan intervensi pemerintah itu sangat rendah. Nah, pemerintah hanya sebagai penjaga malam atau diistilahkan hanya mengatur bagaimana kegiatan bisnis itu dilakukan dengan baik domestik maupun internasional dalam bentuk apa? Perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu, negara-negara yang tadinya sosialis merubah tuh jadi sistem kapitalis supaya apa? Menjadi daya tarik dalam menarik investasi seluas mungkin untuk melakukan global production. Contohnya kayak Laos, sekarang Vietnam, China merubah sistem ekonominya, tapi sistem politiknya masih sistem politik sosialis. Nah, lalu apa lagi selain ekonomi? Faktor politik. Jangan lupa faktor hukum. Contoh, mengapa sekarang banyak global production yang tadinya sudah melakukan mendirikan pabrik di Indonesia, sekarang malah pindah ke negara lain. Contoh, ada yang memindahkan ke Thailand, ada yang memindahkan ke Vietnam, ada yang memindahkan ke Laos. Nah, kalau kalian dengar berita terakhir ini, bahwa 2 perusahaan besar Jepang berencana ingin memindahkan pabriknya di negara Vietnam, sudah tidak lagi di Indonesia. Kalau itu terjadi realisasi, apa dampaknya di dalam global production? Nah, global production. Kalau 2 perusahaan besar industri otomotif Jepang memindahkan, jadi mereka mengambil keputusan terhadap perencanaan mereka dalam global production memindahkan ke Vietnam, apa yang terjadi? Nah, pasti satu apa? Banyak terjadi PHK, pasti terjadi pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, kalau udah pengurangan tenaga kerja pasti mengurangi nilai produksi dalam negeri terhadap nilai pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya pertimbangan faktor hukum. Di Indonesia sudah ada ketentuan aturan dan segala macam, tapi dalam prakteknya terkadang masih ada penyimpangan. Penyimpangannya apa? Karena kadang pejabat kita berpendapat kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dimudahkan? Harus dipersulit. Nah, seperti apa? Seperti perizinan administrasi terkadang masih ada penyuapan. Tahu penyuapan? Diberi penyogokan supaya lancar. Nah, dibikin susah bolak-balik dalam hal administrasi, sedangkan di negara lain, contoh kayak China, di Vietnam, di Korea Selatan, itu administrasi cuma paling lama mereka 5 hari izin sudah keluar. Kalau di kita kan sampai berbulan-bulan. Saking stresnya karena pengusaha internasional juga begini, masih aja dipersulit, ini kurang ini lah. Nah, sehingga pertimbangan faktor hukum, ini menjadi pertimbangan dalam global production, seperti contoh beberapa negara memindahkan global produksinya ke negara lain karena faktor hukum kita yang masih belum dipertegak. Nah, seperti masih ada penyuapan, bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu apa lagi yang dipertimbangkan? Lingkungan. Selain faktor ekonomi, politik, hukum, apalagi di dalam global production yang harus kita lihat. Nah, bisa dilihat dari faktor sosial, budaya. Seperti walaupun negara kita masih dikatakan negara berkembang, masih ada beberapa hal-hal yang
meliterasikan hukum dalam global production, tapi masih juga menjadi daya tarik. Nah, karena kenapa? Salah satunya adalah faktor sosial, yaitu apa? Faktor sosial. Nah, faktor sosial, nah ternyata orang Indonesia itu konsumtif. Nah, buktinya apa konsumtif? Orang kita itu konsumtif. Buktinya apa nih orang kita konsumtif? Sehingga masih ada peluang dalam global production untuk meningkatkan akses pasar, dalam meningkatkan nilai volume penjualan, dalam meningkatkan nilai produksi. Nah, buktinya apa orang Indonesia konsumtif? Nah, coba aja kita lihat produk-produk baru yang muncul. Nah, pasti cepat dibeli oleh konsumen di Indonesia. Walaupun mereka nggak punya duit, mereka bela-belain dengan cara apa? Nah, dengan cara peleter, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi gengsi. Nah, apa buktinya? Contoh, biar nggak punya uang, kadang dibela-belain beli iPhone. Nah, sampai pinjol, sampai peleter, dikejar-kejar di rumah, digedor-gedor. Nah, berarti itu menandakan bahwa kita masih konsumtif. Nah, ini menjadi daya tarik dalam global production. Yang kedua apa dalam sosial? Nah, dilihat dari faktor pertimbangan populasi. Jumlah populasi Indonesia besar, yaitu kurang lebih berapa? Masuk urutan 10 besar dalam jumlah populasi terbanyak di dunia. Kurang lebih ada 350 juta jiwa. Nah, berarti masa dari 350 juta jiwa nggak ada yang beli, sisa pun pasti ada. Nah, ini menjadi daya tarik dalam global production. Nah, lalu apa lagi? Daya tariknya dalam nilai sosial, kira-kira sosial budaya. Nah, coba nih daya tariknya kira-kira dalam sosial budaya apa nih? Oke, daya tariknya dari faktor kebiasaan. Seperti orang Indonesia itu menghargai kebersamaan. Kalau udah kebersamaan itu terjadi, misalnya kumpul dengan keluarga besar, nah berarti apa nih? Kalau kumpul, nah, mungkin kumpul cuma cengkar-cengkir doang. Nah, pasti apa? Kumpul mau tidak mau pasti ada konsumsi, betul nggak? Pasti akan meningkatkan nilai konsumsi. Nah, sehingga apa? Ini menjadi kesempatan dan peluang bagi global production agar produknya bisa ditingkatkan dalam dibeli oleh konsumen untuk memenuhi apa tadi? Peningkatan nilai konsumsi. Nah, seperti misalnya kebiasaan masyarakat di Indonesia pada hari besar keagamaan atau hari-hari libur, kebanyakan kumpul dengan keluarga besar. Pada saat kumpul keluarga besar pasti ada konsumsi, paling tidak makan bersama, terus liburan, rekreasi, nah terus jalan-jalan, minum dan lain sebagainya, pasti meningkatkan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, pasti ada keinginan suatu saat, namanya libur supaya bisa membuat keluarga besar, saya ngumpulin duit deh untuk beli mobil keluarga seperti Kijang, bisa muat banyak orang. Nah, berarti kesempatan dalam global production untuk meningkatkan produksi dalam hal memenuhi nilai permintaan. Nah, dalam melakukan global production, berarti kita harus mempertimbangkan juga mengenai apa? Mengenai pertama tempat. Nah, mengapa tempat itu perlu diperhatikan juga? Tempat, location, kira-kira apa nih? Location, apa dasar pertimbangannya? Coba nih, location kira-kira. Door, location. Oke, berarti dengan adanya memilih tempat bisa meminimalisir biaya dengan pertimbangan apa? Dua hal. Pertama, apakah tempat dalam melakukan globalization membuka pabrik industri berdasarkan apa? Kedekatan terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam industri. Seperti kedekatan terhadap sumber daya, apakah dekat dengan batu bara, nikel, bauksit, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan dalam peningkatan proses produksi. Atau yang kedua, pertimbangannya apa? Nah, membuka global production berdasarkan tempat, yaitu kedekatan dengan konsumen. Mana nih konsumen-konsumen dalam kawasan bisnis internasional yang sering beli produk saya? Oh, ternyata Indonesia. Maka dari itu Toyota, Yamaha, Honda membuka pabriknya di Indonesia. Nah, ini dia untuk mendekatkan kepada konsumen.
melihat dari waktu. Ada yang mau ngasih pendapat? Dilihat dari waktu. Iya, dalam global production perlu mempertimbangkan juga dalam hal waktu. Apa ini? Nah, jangan lupa seperti contoh Toyota, Yamaha, Honda. Dibandingkan mereka memproduksi produk dari Jepang langsung kirim ke Indonesia, berapa banyak waktu yang mereka harus habiskan dalam kegiatan melakukan ekspor terhadap pemenuhan jumlah unit produk otomotif yang diperlukan atau dibutuhkan sesuai permintaan dan penawaran dari konsumen di Indonesia. Nah, pasti dari segi waktu memakan waktu yang cukup lama. Nah, belum lagi risikonya dalam perjalanan. Nah, oleh sebab itu, untuk memangkas nilai waktu dalam proses produksi, akhirnya Pak Jepang mendirikan pabrik industrinya di Indonesia. Nah, ini pertimbangan waktu. Nah, lalu apa lagi pertimbangan berikutnya? Kira-kira? Nah, pertimbangan berikutnya melihat dari proses produksi. Nah, daripada proses produksi dilakukan di negara pusat, nah, berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan? Nah, untuk mengirim misalnya produk-produk otomotif ke Indonesia. Nah, daripada hal tersebut maka dipindahkanlah atau membuka pabrik industrinya ke Indonesia. Untuk apa? Memangkas proses produksinya agar lebih cepat dalam memenuhi permintaan dari konsumen dalam kawasan bisnis global. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, dalam melakukan global production, perusahaan bisa menggunakan metode untuk peningkatan produksi. Nah, metodenya ada yang tadi sudah dikatakan TIM. Apa itu TIM? TIM. Nah, coba nih kita mulai lagi. Evelyn, Francisca. Nah, coba apa itu TIM? Oke, silakan. Nanti sisik ya, sisik mah. Oke, jadi berfokus pada global production dengan metode pendekatan cara teknik untuk apa? Meningkatkan nilai produksi baik terhadap kuantitas maupun mutu. Nah, prinsipnya apa? TKM ini prinsipnya continuous improvement, yaitu melakukan proses perbaikan dalam hal mutu dan kualitas dan kuantitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran secara terus-menerus berkelanjutan selama bisnis itu ada, selama perusahaan itu berdiri, selama perusahaan itu beroperasional. Nah, itu dia. Yang kedua apa prinsipnya selain continuous improvement? Yang kedua selain continuous improvement, yang kedua itu berorientasi kepada customer atau konsumen dalam melakukan peningkatan produksi berupa mutu dan kuantitas harus memperhatikan dari customer. Apa yang diperhatikan customer? Selera, keinginan, harapan, pemenuhan kepuasan konsumen, perubahan perilaku konsumen, keputusan dalam pembelian dan lain sebagainya. Nah, selain prinsip berarti hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam TKM? Pertama apa tuh? Jangan lupa apa? Lakukan dalam persiapan TKM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai mutu secara holistik keseluruhan. Lalu yang kedua apa? Nah, ciptakan tim yang dibentuk perusahaan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada dalam perusahaan agar ikut terlibat dalam metode TKM. Yang ketiga apa? Nah, tetapkan tujuan dan sasaran untuk pencapaian jangka panjang dalam TKM. Nah, yang keempat apa? Tanamkan nilai filosofi mutu secara keseluruhan
keseluruhan pada fungsi bisnis, baik pemasaran, produksi, SDM, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, selain TGM tadi ada yang dinamakan Six Sigma. Apa nih Six Sigma? Metode Six Sigma. Six Sigma, ayo. Six Sigma. Oke, metode yang digunakan dalam peningkatan global production untuk mengurangi nilai kecacatan produk berdasarkan 6 tingkatan. Tingkatan tertinggi 6 sigma yaitu apa? Setiap 1 juta produksi hanya mengizinkan 6 bentuk kecacatan terhadap produk. Nah, kalau sudah mencapai itu, titik yang optimal yang disebut sebagai perusahaan world class atau standar dunia. Nah, ini dia Six Sigma. Lalu ada Kaizen. Apa ini Kaizen? Ayo, Kaizen. Apa? Ayo, Tom, daripada ngomong Tom, apa Tom? Kaizen. Ya iya, kalau itu nenek-nenek saya sudah tahu orang Jepang. Nenek-nenek saya di kampung itu pasti tahu. Apa? Kaizen. Nah, Kaizen itu apa? Suatu konsep dalam peningkatan nilai produksi dengan mengadopsi filosofi dari Jepang, yaitu apa? Diambil dari budaya nasional mereka, yaitu prinsipnya apa? Semangat Bushido, buanglah kebodohanmu dan lakukan proses perbaikan secara terus-menerus dengan apa? Budaya kerja. Nah, coba kalian cari budaya kerja dalam peningkatan produksi dengan 5S. Oke, seri apa tuh? Ada seri, seketsu, saiton. Nah, bukan setan ya, saiton. S-Y-A-I-T-O. Kalau setan kan S-A-I-T-O-N. Saiton beda. Ini ada I-nya. Apa ada seketsu, sekre, saiton. Apa coba bacakan? Ayo dibacakan ulang. Ayo. Oke, artinya untuk meningkatkan produksi harus memilah terhadap barang atau alat-alat yang digunakan dalam produksi supaya tertata dengan baik sehingga pada saat proses produksi berlangsung bisa digunakan dengan baik. Oke, lalu apa lagi sekre? Oke, Saiton lebih mengutamakan bagaimana memperhatikan tata letak, melihat dari tata letak yang baik dalam proses produksi, memperhatikan metode dan lain sebagainya. Oke, apa lagi? Oke, Seisu yaitu menjaga area-area produksi dalam melihat proses produksi dan tata letak dengan memperhatikan kebersihan seperti jangan ada sampah. Lalu kalau ada sisa-sisa produksi harus dibuang dengan baik dan supaya tidak menyulitkan pada saat proses produksi berlangsung. Nah, terus apa lagi? Oke, seketsu harus memenuhi nilai standar, memenuhi ketentuan, aturan, sistem dan regulasi dalam produksi. Oke, apa lagi? Oke, dalam produksi harus disiplin. Disiplin itu apa? Giat, tekun, rajin, mendorong etos kerja. Nah, apalagi nih kira-kira orang? Ayo, udah belum mobilnya? Yang tak belum? Nah, apa lagi selain tadi harus giat, tekun, rajin, disiplin. Apalagi budaya yang harus dicapai? Nah, harus tanggung jawab,
profesionalisme, nah serta mendorong etos kerja. Nah ini dia. Nah selanjutnya ada lean production. Apa tuh lean production? Apa tuh lean production? Coba lean production. Kalau udah ketemu coba apa? Lean production. Oke, sisi produksi untuk menekan segala pemborosan dari melihat dari proses pembiayaan maupun terhadap output yang dihasilkan. Tentu dengan mempertimbangkan apa? Input, seperti bahan baku dan lain sebagainya. Nah, dalam global produksi cukup sampai di sini? Belum. Kalau sudah produksi itu ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitas, berarti apa? Perlu namanya distribusi. Nah, contoh, saya menghasilkan produk ini, apakah bisa produk ini laku? Cuma diprototip doang, ini diprototip, langsung laku terjual di pasar? Enggak. Apakah harus dikasih tahu misalnya prok jadi apa? Jadi laku? Nah, tidak bisa, berarti perlu apa? Perlu namanya logistik. Nah, logistik itu apa logistik? Betul, pengiriman, pengadaan suatu barang, bagaimana produk yang dihasilkan bisa ke tangan konsumen tepat pada waktunya dengan membangun bagaimana produksi itu, dengan membangun bagaimana distribusi itu dilakukan dengan baik. Nah, untuk bisa melakukan manajemen logistik dalam pengadaan barang dan mengantarkan barang tepat kepada konsumen, berarti kita harus menciptakan manajemen logistik. Nah, upaya dalam manajemen logistik ini apa? Salah satunya dalam menghadirkan value chain. Apa ini value chain? Bentuknya seperti ini nih value chain. Ayo apa nih? Ayo anak muda, jangan loyo. Masa kalah nih saya usia udah 40 tahun, daya ingat saya masih luas loh. Anda daya ingatnya masih kayak usia 70 tahun, dikit-dikit buka handphone, masa kalah nih sama saya. Umur saya 43 tahun, tapi daya ingat saya masih bagus loh. Kalau ngajar cuma modal spidol doang, jangan saya buka buku, balik sama modal absen buat tanya-tanya. Nah ini doang. Sama paling modal handphone kalau ada telepon masuk, jangan saya buka buku. Nah, apa yo? Value chain. Ayo, jangan kalah sama saya nih, usia 40 lebih. Anda yang masih muda, pasti daya ingatnya jauh lebih baik. Apa nih, value chain? Wah, coba nih. Justin deh. Nah, saudaranya Gio. Nah, sekarang lagi ngetren Gio yang punya 2000 toko. Ayo CEO. Ayo CEO. Apa tuh value chain? Yaitu suatu ketika ada banjir sedang mencuri timur apa? Suatu apa? Masa suatu ketika ada timur dan mencuri timur. Value chain apa itu? Suatu metode yang diterapkan untuk peningkatan nilai distribusi dengan membangun peningkatan terhadap produksi. Dengan cara apa? Pertama, memperhatikan terhadap inputnya seperti bahan baku, lalu memperhatikan nilai kualitas bahan baku dan lain sebagainya. Yang kedua, memperhatikan bagaimana proses produksi yang dilakukan, seperti dari tahapan input, proses produksi sampai outputnya bagaimana. Lalu yang di sini memperhatikan terhadap output hasilnya. Nah, lalu kalau kegiatan produksi ini berjalan dengan baik,
agar distribusi lancar, berarti apa? Perlu adanya dukungan. Dukungannya apa? Sumber daya manusia yang terampil, cekatan, kompeten, lalu apalagi didukung dengan keuangan, pemasaran, lalu didukung dengan teknologi. Nah, kalau itu dilakukan, maka apa nih? Ini untuk meningkatkan nilai apa nih? Nilai produksi agar margin keuntungan perusahaan melalui produksi dan distribusi dapat ditingkatkan. Nah, ini dia value chain. Nah, habis value chain apa lagi? Value chain. Habis value chain apa? Chain. Temennya chain. Apa ibu chain? Apa habis value chain? Jangan lupa just paper. Bukan just in time. Apa ini just in time? Ayo just in time. Sudah ada penyimpangan yang satu hari cukup satu hari disediakan. Nah, just in time ini sebenarnya mengadopsi metode dalam distribusi di perusahaan Jepang. Karena di perusahaan Jepang itu penyewaan gudang sangat mahal dalam hal melakukan logistik, akhirnya mereka berupaya untuk menciptakan metode agar terjadi pengurangan terhadap nilai logistik berdasarkan dari distribusi. Nah, supaya tidak tersimpan barang di gudang, mengurangi biaya pengadapan, nah maka diciptakanlah bentuk just in time. Yaitu apa? Ya, memperhatikan bagaimana produksi terhadap ketepatan permintaan dengan penawaran agar nantinya produksi itu jangan sampai terjadi kelebihan produksi yang berlebih sehingga mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan upaya dalam manajemen logistik untuk pengadaan suatu barang. Nah, inilah konsep just in time. Nah, lalu ada Kanban. Apa ini Kanban? Nah, Kanban. Apa Kanban? Coba. Nah, Jen, lalu apa Kori. Salah satu alasan mendukung just in time ini itu dengan cara Bukan Jessica, bukan Kanban. tapi ini salah satu alasan dari just in time. Termasuk juga bagian dari just in time. Ini itu dia mengendalikan persediaan itu dalam bentuk visual kayak kartu label. Oke, yaitu untuk meningkatkan betul produksi dan distribusi dalam bentuk menilai secara efektif dengan berdasarkan sistem kartu. Nah, sistem kartunya bagaimana nih sistem kartu? Sistem kartunya bagaimana nih kira-kira? Ayo sistem kartunya. Ayo Jonathan. Nah, Jonathan, ayo Jo. Kan gitu. Hah? Sistem kartu ini gimana? Kayak kartu premi atau kartu judul? Bagaimana nih sistem kartunya? Nah, sistem kartunya kayak gini nih bentuknya. Nah, ini ada sistem kartu yang diciptakan perusahaan. Nah, di sini perusahaan menentukan instrumennya yang diukur dalam just in time. Nah, di sini ada penilaiannya, kategorinya. Nah, biasanya ada yang menggunakan 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Kalau dinilai sebaik, nah kasih nilai poin 10. Nah, di bawahnya ada keterangan kriteria yang harus terpenuhi. Misalnya kriteria excellent 80 sampai 100. Kriteria memuaskan, misalnya dimulai dari 79 sampai 70. Dinilai memenuhi excellent, memuaskan, misalnya memuaskan dimulai dari berapa ya? 69 sampai 60. Nah, ini di bawah standar, misalnya 59. Nah, sampai 50. Tidak memenuhi kriteria, misalnya 49. Nah, ini contohnya.
pendistribusian dengan baik. Untuk memberikan jaminan terhadap pendistribusian dan global produksi dengan baik berarti apa? Harus ada standarisasi yang diakui. Nah, seperti apa? Seperti pertama dilihat dari top brand. Apa ini top brand? Coba kalian cari. Top brand. Ayo, top brand apa ya? Lalu bisa dilihat dari ISO dan Malcolm. Apa tuh? Nah, coba nih daripada pusing, coba kita diskusi. Nah, seperti lagu dangdut daripada sakit hati. Oke, coba apa itu top brand? Iya. Apa itu top brand? Pengadaan bergengsi yang diterima oleh perusahaan terhadap produksi yang dihasilkan dengan apa? Melihat dari kualitas mutu kinerja produk serta pengembangan dalam pemerintahan. Nah, kalau sudah memenuhi hal tersebut, biasanya ada seleksi yang dinilai kriteria yang baru. Perusahaan mendapatkan sertifikat berupa pengakuan dalam bentuk pendistribusian dan global produksi yang baik dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh global produksi. Nah, selanjutnya kalau ISO ada ISO Baba, ada ISO Pikir, ada ISO khusus. Nah, apa itu ISO? Nah, coba nih apa ISO? ISO itu bahasa Jawa Pak. ISO apa ISO? Nah, apa tuh ISO? Oke, jadi standar internasional yang ditetapkan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan sertifikat terhadap global production dengan adanya perhatian terhadap nilai produksi, baik terhadap produksi produk ataupun manajemennya. Di mana dalam ISO itu ada ISO 14000, ada ISO 9500, ada ISO 9001. Apa itu Pak? Ayo. ISO 14000 apa? Itu pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional terhadap global production dan distribusi dengan memperhatikan apa? Bahwa setiap kegiatan produksi harus memperhatikan terhadap keberlangsungan lingkungan, seperti adanya pembuangan limbah. Nah, jangan sampai limbah mencemari lingkungan sekitar. Nah, lalu ada analisis mengenai dampak lingkungan dalam produksi. Nah, misalnya contoh Anda pengusaha, misalnya nih, Jasin pengusaha ikan dalam pengalihan makanan ikan, jangan sampai ketika sudah melakukan kegiatan produksi menimbulkan bau di sekitar, ya, lalu air di sekitar menjadi amis, nah sehingga tidak layak untuk digunakan dalam keperluan hidup seperti mandi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu harus ada analisis mengenai dampak
9.500 itu kalau dikasih 10.000 kembali OP Pak. Apa 9.500? Ayo 9.500. Ya, Jason. Apa tuh 9.500? Mata uang Pak. Oh, bukan. 9.500 esok apa? Benar kan saya bilang 10.000 kembali OP? Apa tuh 9.500? Itu pengakuan sertifikasi organisasi internasional yang diberikan. Nah, dalam bentuk memenuhi kriteria production dan distribusi dalam kriteria apa? Bahwa kegiatan produksi harus berdasarkan dari pengelolaan manajemen yang baik. Seperti apa tadi? Menerapkan Six Sigma, menerapkan just in time, Kanban, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya Malcolm. Apa di Malcolm? Malcolm, apa tuh Malcolm? Nah, coba apa? Kamu coba apa Malcolm? Kerangka kerja komprehensif untuk menilai keunggulan kinerja suatu organisasi yang secara keseluruhan. Oke, jadi kerangka kerja yang diciptakan untuk menilai secara keseluruhan dengan nanti diberikan pengakuan dan sertifikasi apabila memenuhi nilai global production dan nilai distribution. Seperti apa? Memperhatikan pertama dari metode proses produksi, efektivitas, efisiensi, pencapaian tujuan, sasaran, regulation, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ini, maka ketika perusahaan melakukan upaya pendistribusian, berarti dia perlu apa nih? Pendistribusian, memperhatikan bagaimana rute terhadap pendistribusian tersebut. Nah, perusahaan harus mengembangkan nilai pendistribusian dengan melihat jalur lintasan. Bagaimana jalur lintasan terhadap pendistribusian produk? Nah, sudah belajar kan manajemen operasional mengenai jalur lintasan seperti alternatif jalur lintasan, mana yang kritis, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Pernah? Udah kan yang bertugas seperti ini waktu kalian belajar jalur lintasan. Oh iya, lihat masih. Nah seperti ini, udah pernah belajar kan jalur lintasan kritis misalnya. Nanti dipilih mana yang lebih jalur lintasan yang lebih efektif dan efisien, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ataukah nomor ini menggunakan nomor ini 3, 4, ini ke sini, misalnya jalur ini atau jalur ini atau ke bawah ke sini. Nah, nanti kembangkan berbagai jalur lintasan distribusi mana yang lebih efektif. Udah belajar kan? Atau manajemen operasional? Udah? Bodoh Pak, yang penting saya tidur di kelas. Udah belajar belum? Nah, lalu lagi yang kedua yang dipertimbangkan dalam jalur lintasan untuk memilih jalur mana yang efektif agar distribusi bisa dilakukan secara efektif. Nah, yang kedua dalam jalur lintasan perlu apa? Memikirkan waktu yang lebih cepat nih yang dihabiskan dalam mendistribusikan suatu produk. Nah, yang ketiga apa? Yang perlu dipertimbangkan waktu dari segi waktu. Tingkat resiko, mana nih tingkat resiko yang lebih tinggi? Nah, kalau lebih tinggi jangan dipilih dalam jalur lintasan. Nah, lalu apa lagi? Pertimbangkan jalur
transportasinya, seperti media apa yang digunakan transportasi. Nah, apalagi nih? Jalur lintasan, selain waktu, jalur, pertimbangan risiko. Nah, jangan lupa namanya jalur, ada income nih. Nah, hepeng, money, duit, doku. Nah, apalagi orang Jepang bilang piti. Tahu piti? Uang, orang Sumatera Barat bilang piti. Nah, berarti apa? Nah, dari segi dia yang mana yang biayanya yang lebih rendah, tapi tepat waktu, resikonya rendah. Nah, ini dia. Sebab dalam bisnis ada prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Ayo semester pertama lo harus bisa lo coba tim pengantar bisnis kan udah dapat dulu semester pertama ya. Bisnis harus bisa. Waktu dulu kan semester pertama kan kalau nggak salah belajar bisnis dan manajemen ya. Apa tuh prinsip ekonomi? Itu juga belajar dalam pengantar ilmu ekonomi kan. Pengantar ilmu ekonomi udah belajar. Yang ilmu ekonomi mikro makro. Oh, udah. Nah, ada tuh belajar waktu semester pertama tentang dasar-dasar pengertian ilmu ekonomi. Itu apa? Setiap kegiatan bisnis menginginkan apa? Pengorbanan yang dikeluarkan dengan biaya seefisien mungkin agar mendapatkan apa? Hasilnya optimal. Berupa apa? Nilai keuntungan atau profit atau total revenue. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa untuk menyeimbangkan dari distribusi dan global production. Nah, kita bisa menggunakan suatu alat yang dinamakan BSD. Nah, apa itu BSD? BSD. Apa itu BSD? Balance. Score. Apa itu balance scorecard? Apa ini balance scorecard? Di konsep balance scorecard apa nih? Itu menyeimbangkan global production dan distribusi untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan internasional dengan apa? Dengan menyeimbangkan pencapaian kinerja melihat dari visi dan misi, dengan melihat perhitungan secara kuantitatif dan kuantitatif berdasarkan apa? 4 perspektif dalam bisnis. Nah, 4 perspektif dalam bisnis berikutnya apa saja nih? Pertama dari F, apa nih F? Oh iya, financing. Financing. Itu apa? Melihat dari nilai keuangan. Bagaimana keuangan perusahaan? Memperhatikan apa sih kalau keuangan perusahaan? Kira-kira melihat kinerja keuangan sehat atau nggak sehat? Lihat dari apa nih? Nah, kalau dilihat seseorang kan mental seseorang sehat atau nggak sehat kan bisa dilihat, wah tadi sepi kalau sendiri ngobrol sendiri, nah kawan mental psikologinya lagi nggak sehat. Nah, kalau orang kan lagi sepi ketawa-tawa sendiri, kenal ini, nah ngobrol sendiri, nah berarti mental psikologinya nggak sehat. Nah, kalau keuangan bagaimana menilainya? Dari laporan keuangannya. Dilihat dari laporan keuangan dengan memperhatikan laporan laba, pengelolaan nilai aset, pengelolaan nilai kas, pengelolaan nilai hutang perusahaan, melihat dari piutang perusahaan dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, di sini melihat proses bisnis internal. Nah, apa yang diperhatikan dalam proses bisnis internal? Yaitu bagaimana meningkatkan
sumber daya manusia, produksi, keuangan juga termasuk di dalamnya, research and development atau penelitian dan pengembangan seperti apa? Ayo, coba nih. Yo, coba yo. Ntar kita live nih, live profit nih. Apa? Saudaranya CEO, CEO punya bos toko. Nah, coba nih. Nah, kalau pemasaran apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana melakukan promosi, menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, lalu menetapkan harga yang tepat berdasarkan nilai daya beli masyarakat dan jenis produk. Lalu apa lagi? Memperhatikan bagaimana menciptakan kepuasan konsumen, mendorong loyalitas dan lain sebagainya. Nah, kalau SDM apa yang perlu diperhatikan dalam nilai-nilainya? Mendorong kemampuan, keterampilan, keahlian, kesetiaan karyawan, loyalitas karyawan, dan dedikasi serta kepuasan karyawan dengan apa? Dengan perhatian karir, kesejahteraan, pelatihan, pengembangan, rekrutmen yang benar, seleksi yang tepat. Nah, lalu memperhatikan pada saat hari tua, gak mungkin orang yang sudah tua bekerja mengabdi 30 tahun udah pensiun. Udah lama kamu bekerja sama saya berapa 30 tahun. Tahun depan udah pensiun, cuma pensiun ucapan terima kasih sudah mengabdi dari saya. Terus kelanjutannya gimana? Ya udah cuma terima kasih. Nah, ada yang seperti itu pasti dalam hati atau karyawannya akan protes. Bos, kok kelakuan kayak setan bos? Udah kerja 30 tahun, nah cuma mengucapkan makasih, nggak ada perhatian terhadap tunjangan hari tua. Nah, pasti dalam hal peningkatan strategi perlu memikirkan bagaimana tunjangan terhadap hari tua. Ya, silakan. Nah, habis produksi apa yang diperhatikan dalam produksi? Kira-kira dalam produksi harus melihat kapasitas produksi, mutu, tata letak, kemampuan dalam melakukan proses produksi, nah, mengurangi kecacatan produk dan lain sebagainya. Nah, kalau research and development, apa yang perlu dilakukan? Kira-kira, nah, lon, apa lon yang perlu dilakukan lon? Menciptakan inovasi baru. Nah, dalam research and development, kalau produksi ya inovasi. Kalau produksi inovasi, kalau research and development apa? Jangan lupa melakukan apa? Melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berguna bagi konsumen, bagi perusahaan. Untuk apa? Peningkatan nilai bisnis dalam keputusan yang tepat. Untuk apa? Mengembangkan bisnis, menetapkan strategi, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa nih? Apa di sini? Ayo, ketua kelas apa nih di sini? Di sini Produksi atau staffing? Nah, dari sini berarti apa? Pembelajaran, perspektif pembelajaran dan peningkatan organisasi. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Jangan lupa menanamkan budaya organisasi, nilai kepemimpinan, bagaimana menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang sehat dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini, ya, perspektif pelanggan, artinya dalam global produksi dan distribusi perlu lihat pelanggan. Seperti bagaimana sih seleranya Justin ketika saya menghasilkan sepatu, apa selera Justin, apa keinginan Justin, apa kebutuhan Justin, apa kepuasan Justin, bagaimana dikatakan Justin itu bisa mendorong loyalitas konsumen dan lain sebagainya.
Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira? Kalau nggak ada, nah ini subbab terakhir. Nah kata Yasin dalam arti, alhamdulillah kita buat selesai. Nah, apa nih yang terakhir? Yaitu kalau untuk melakukan global production dan distribusi, ada alternatif yang lain yang bisa dilakukan perusahaan dengan melakukan aliansi. Nah, aliansi ini adalah kerjasama yang dilakukan dalam peningkatan produksi maupun dalam distribusi. Seperti apa? Seperti contoh nih, kayak perusahaan Honda untuk meningkatkan produksinya dan distribusinya melakukan kerjasama dengan perusahaan Astra, ya supaya Honda bisa meningkatkan promosinya dengan apa? Astra membuka AHAS yang banyak, lalu showroom-showroomnya membantu untuk pendistribusian, promosi dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi contohnya? Contohnya perusahaan Daihatsu melakukan kerjasama dengan PT Indomobil, ya, dengan distributor Indonesia. Nah, supaya membantu dalam hal mendistribusikan produk-produk Daihatsu, seperti membantu dalam ada service centernya, membantu penyebaran service center, lalu showroomnya dan lain sebagainya. Nah, apalagi contohnya kira-kira dalam membantu global production dan distribusi bisa kontrak manufacturing, yaitu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri untuk membantu dalam produksi, seperti contoh Nike, Adidas, Puma, Reebok bekerja sama dengan misalnya pengusaha di Majalengka untuk membantu dalam memproduksi sepatu, kaos dan lain sebagainya. Nah, tapi supaya aliansi ini berjalan dengan baik, apa yang perlu diperhatikan nih? Supaya kerjasamanya jangan mengecewakan. Apa? Nah, harus memperhatikan kesamaan terhadap tujuan dan sasaran. Kedua, melihat daripada prestasi, track record dari perusahaan yang ingin kita lakukan kerjasama. Bagaimana kemampuan produksinya, kemampuan bisnisnya, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Nih? Kira-kira? Ayo. Apa lagi nih kira-kira? Dalam strategi aliansi ada tadi kontrak manufacturing. Bisa melakukan apa nih? Franchise. Misalnya diizinkan ya udahlah untuk bisa meningkatkan global production dan distribusi, saya kasih kesempatan untuk franchise. Oke, saya juga bisa kasih kesempatan nih untuk meningkatkan produksi. Nah, misalnya perusahaan Dell, apa saya berikan lisensi. Nah, seperti contoh Dell sekarang banyak diproduksi oleh negara-negara China, di mana negara China membeli lisensi dari perusahaan Dell. Di mana perusahaan Dell perusahaan komputer yang berada di Amerika. Nah, lalu apa lagi selain lisensi, franchise, bentuk kontrak manufacturing, lalu ada joint venture, kerjasama, seperti perusahaan Panasonic, tahu perusahaan Panasonic? Apa aja produknya Panasonic? Oke, AC, TV dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan produksi dan distribusinya, berarti dia apa? Kerjasama dengan perusahaan Gobel, Gobelindo. Tahu perusahaan Gobelindo? Perusahaan Gobelindo itu perusahaan nasional
Ericsson, tahu Sony Ericsson? Nah, itu juga bentuk joint venture. Apa bentuk joint venture-nya kalau Sony Ericsson? Sony Ericsson. Ayo. Sony Ericsson. Apa itu Sony Ericsson? Sony Ericsson kerjasama untuk pengembangan produk agar menciptakan keunggulan dan kemampuan produksi lebih baik. Nah, kayak Sony Ericsson. Lalu kalau gini, bentuk global production dan pendistribusian dengan kerjasama. Tadi selain joint venture, apalagi bentuk yang lain, kontrak manufacturing, lisensi, waralaba internasional atau franchise internasional. Oke, wholly owned. Seperti apa tuh contoh wholly owned subsidi? Nah, contoh seperti misalnya perusahaan Windows membuka ada Windows di Indonesia. Nah, berarti apa tuh? Standar softwarenya harus sama. Mau Windows yang ada di Amerika, di India, di Eropa, di Indonesia, bentuk tampilannya harus sama, fungsinya, operasionalnya. Tidak boleh ada perbedaan. Paling perbedaannya modifikasinya paling apa? Hanya dari segi bahasa bisa diterjemahkan. Kayak misalnya orang Jepang kan nasionalismenya kan tinggi. Ketika Windows masuk ke Jepang, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, itu dia. Nah, ada pertanyaan, Jonathan? Jonathan Anda? Oke. Ini orang? Nggak ada. Yasin, kira-kira ada tim? Oh, malah saya senang nih, terlalu banyak. Apa nih banyaknya? Jadi kita. Nah, yang terakhir, resim. Nah, pembahasan terakhir kita sebelumnya siap-siap resim. Bola. Nah, siapa nih? Saya kasih nih 3 orang, kasih hak siapa? Oh ya udah saya milih. Nah. Oh Justin tuh. Singkatan P-nya apa? Politik, P-nya apa? Ekonomi, E-nya sosial dan culture. Nah, T-nya apa? Teknologi. Oke, berikutnya siapa? Oh, ini deh. Nah, ini lagi nonton yang berikutnya. Apa kesimpulannya? Sangat berubah.
meningkatkan global production, kita bisa menerapkan berbagai metode dalam meningkatkan global production dan distribusi. Seperti tadi ada Kanban, ada Sintek, ada Sisma, lead production dan lain sebagainya. Banyak masih bisa kesimpulannya. Lalu kemampuan organisasi. Oke. Nah, kemudian, ini deh, pelan-pelan. Kualitas dan kuantitas produksi, tapi juga dari manajemen produksinya, logistik, dan dengan segala berbagai macam faktor lainnya seperti lingkungan, ada politik negara, dan juga memanfaatkan berbagai keunggulan yang ada di tiap negara untuk membangun global production. Oke, bisa. Nah,